Baik, di sini kami akan mendiskusikan tentang kasus PT RFG Berkah Mulia. Diadakannya rapat ini tidak lain dan tidak bukan adalah membahas kasus-kasus yang ada di dalam PT RFG Berkah Mulia yang akan dibacakan oleh Saudari Nida. Mungkin silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Andre yang telah memberikan kesempatan kepada saya membacakan kasus. PT PRG Berkah Mulia adalah sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat. PT PRG Berkah Mulia merupakan perusahaan besar yang menjunjung kualitas. Tak heran, perusahaan ini memiliki banyak customer dari berbagai kota di Indonesia. Pada suatu ketika, PT PRG Berkah Mulia dihadapkan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya, PT PRG Berkah Mulia kehilangan kepercayaan dari beberapa customer-nya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya pada para karyawannya apa yang mereka rasakan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikut data-data yang diperoleh. 1. Mesin cetak yang sudah tidak optimal. 2. Sering terjadi pemborosan bahan baku. 3. Sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. 4. Jumlah karyawannya sedikit. 5. Tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. 6. Stok bahan baku terlambat. 7. Atasan langsung yang kurang kooperatif. Dan 8. Kontrol dari atasan yang kurang. Baik, cukup sekian. Terima kasih Saudari Nida. Baik, rekan-rekan dipersilakan untuk mengemukakan beberapa pendapat. Dimulai dari Saudari Desti dulu, mungkin ada dari Desti, silakan. Baik, menurut saya masalah yang paling urgent itu kurangnya kontrol dari atasan yang tidak bisa memanage karyawan dengan baik, sehingga adanya kecemburuan antar karyawan yang membuat tanggung jawab sebagai karyawan menjadi tidak sama. Sering terjadi kesalahan produksi, stok bahan baku terhambat, mesin cetak yang sudah tidak bisa bekerja optimal, adalah kelalaian pekerja. Ditambah jumlah karyawan yang sedikit membuat pengelolaan produksi terhambat karena melebihi kapasitas maksimal yang bisa karyawan kerjakan. Dari pendapat Anda, Saudari Desti, bagaimana menurut pandangan Anda bagaimana cara mengatasi atau solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Menurut saya, solusi yang bisa dipakai yaitu yang pertama, pengecekan oleh atasan secara berkala, baik dari pengecekan mesin, stok bahan baku, lalu keadaan karyawannya, dilakukan secara berkala dan dilakukannya meeting setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Lalu yang kedua, memperlakukan karyawan dengan sama sehingga terjadi kecemburuan sosial antar karyawan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada karyawan agar bisa bekerja lebih baik lagi dan terus diberikan arahan oleh atasan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi pada Andre. Baik, terima kasih kepada Saudari Desti. Terima kasih telah menyampaikan beberapa pendapat. Kemudian lanjut, mungkin ada sedikit pendapat atau beberapa pendapat dari Saudara Rizal. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Andre. Mungkin masalah yang paling urgent adalah stok bahan baku terlambat. Alasannya adalah mungkin adanya komunikasi atau hubungan yang buruk dan dengan supplier dan tidak menambah stok bahan baku dengan tepat waktu. Mungkin itu alasannya. Lalu bagaimana solusi menurut pandangan Saudara Rizal?
Solusi atas permasalahan tersebut? baik, solusinya menurut saya adalah mungkin membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan supplier dan melakukan pemesanan dengan kuantitas yang tepat. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih pada Saudara Rizal. Mungkin yang terakhir ada pendapat dari Saudari Nida. Dipersilahkan Saudari Nida. Baik, terima kasih kepada Saudara Andre telah memberikan kesempatan berpendapat kepada saya. Mungkin menurut saya masalah paling urgent dari PT PRJ Berkah Mulia ini itu sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Alasannya karena hal itu bisa membuat perusahaan rugi, yang dimana ketika dalam produk karena kesalahan produksi itu membuat perusahaan harus memperbaiki atau memproduksi kembali, yang itu bisa memakan waktu, tenaga, dan juga biaya. Jika barang dipaksakan untuk dikirim, tetap dikirim, itu akan membuat customer itu kecewa, yang menyebabkan penurunan jumlah produksi. Mungkin dari sudut pandang Saudari Nida atas permasalahan tersebut, solusinya bagaimana? Masalah untuk ini yaitu sebelum melakukan kegiatan produksi, sebaiknya ada pemeriksaan terlebih dahulu, baik bahan baku maupun mesin. Juga memberikan arahan dan penjelasan terhadap para karyawan dan melakukan quality control terhadap produk. Nah, selanjutnya uji atau tes produk yang usai diproduksi sebelum dikirimkan. Mungkin itu saja solusi dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mengemukakan pendapat, masing-masing pendapat. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, mungkin memang benar semua dari kontrol atasan terhadap karyawan-karyawan, sehingga sering terjadi kesalahan produksi, dan itu baru diketahui ketika barang akan dikirim. Nah, itu juga bisa menimbulkan pemborosan bahan baku. Nah, maka dari itu semua akan berdampak pada keseluruhan dan tentunya pada keuntungan dalam perusahaan tersebut yang menurun. Solusi dari saya mungkin intinya evaluasi dari atasan dan bagaimana cara atasan harus mengontrol setiap karyawan dengan rutin, harus lebih teliti lagi, harus lebih tekun lagi, dan bisa memotivasi karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, intinya berawal dari evaluasi atasan itu sendiri dan berlanjut kepada keseluruhan. Baik, terima kasih. Mungkin ini hasil dari rapat hari ini yang bisa masing-masing bisa kita sampaikan ya. Terima kasih pada kesempatan hari ini yang ikut berpartisipasi rekan-rekan sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.